Tanaman merambat hidup dan mati telah diperoleh. Qin Yichen awalnya dimaksudkan untuk langsung kembali ke klan. Namun, Yao Zong berkata bahwa dia akan mengadakan pesta perayaan. Qin Yichen tidak bisa menolak untuk menghibur para penggemar yang antusias dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menerimanya dan kembali ke Human Rache setelah pesta perayaan. Di waktu berikutnya, Yao Xi juga mengikuti Qin Yichen dengan cermat. Bahkan jika dia sedang berlatih, yang terakhir tetap diam di ruangan dekat dengannya. Untuk pasangan yang sedang jatuh cinta. Meskipun Qin Yichen tahu bahwa ini tidak pantas, tetapi Yao Xi tampaknya telah mengidentifikasi dia seperti itu. Qin Yichen hanya bisa menyetujui tanpa daya. Qin Yichen juga sangat jelas tentang kasih sayang Yao Xi untuk dirinya sendiri, tetapi waktunya di Danceng hampir habis. Nah, bicaralah dengannya setelah pesta perayaan. Qin Yichen berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini hanya bisa dianggap sebagai pelengkap untuk yang terakhir. Tetapi di dalam hatinya, dia tidak berani memiliki perasaan khusus untuk yang terakhir. Identitas ras manusia terlalu sensitif. Jika dia benar-benar menikahi Yao Xi, begitu identitasnya terungkap, saya khawatir seluruh keluarga tetua Yao Zong, bahkan klan narkoba, akan sangat terpengaruh. Setelah mengambil keputusan, Qin Yichen tidak lagi menolak pikiran Yao Xi, dan bahkan banyak memperlakukan yang terakhir. Yao Xi juga merasakan perubahan pada Qin Yichen. Namun, gadis pintar ini juga menebak-nebak di dalam hati. Mungkin ini terakhir kalinya Qin Yichen bergaul dengannya. Meskipun sebagai seorang apoteker, status ini sangat terhormat. Tetapi keunggulan yang terakhir bahkan lebih buruk daripada generasi apoteker yang lebih muda. Yao Xi tahu bahwa dia tidak bisa mengikat Qin Yichen di sini karena perasaannya sendiri. Dan tahap yang terakhir tidak akan pernah didamaikan dengan klan obat. Meskipun banyak yang menebak di dalam hatinya, Yao Xi tidak menunjukkan apa-apa kecuali tetap rakus dengan Qin Yichen. Dua orang sangat diam-diam, tetapi tetap bersama dengan diam-diam, tidak pernah menyebutkan masa depan. Selama ini, Yao Xi juga mengajak Qin Yichen berkeliling Danceng. Baiklah, saudara Qin. Pada hari yang sama, di bawah kepemimpinan Yao Xi, ketika dua orang sedang menonton 4 tempat di lantai perdagangan di Danceng, suara yang akrab tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Yao Ji. Mendengar suara ini, Qin Yichen melontarkan ekspresi tak terduga di matanya, dan menyapa sambil tersenyum. Untuk Yao Jie, dia masih memiliki beberapa poin kasih sayang di hatinya. Setidaknya, yang terakhir tidak berbahaya seperti Yao Jing. Meskipun dia mengalahkannya 2 kali, dia tidak memiliki banyak keluhan tentang obat Jie ini. Alih-alih, ubah kemunduran ini menjadi motivasi dan dorong pertumbuhan Anda sendiri. Tuan muda Yao Ji, ketika saya melihat Yao Ji, Yao Xi juga sedikit tersenyum, memberi hormat. Yang terakhir adalah orang nomor 1 yang lebih muda dari klan narkoba saat ini. Biasanya, meskipun teks narkoba dan yang lainnya melihatnya, itu juga hormat. Ketika keluarga pecandu narkoba jatuh, Yao Xi bahkan melihat yang terakhir. Tidak memiliki kualifikasi. Kakak ipar jangan, aku tidak tahan dengan hadiahmu. Namun, apa yang membuat Yao Kiki sedikit tidak terduga adalah bahwa di hadapannya memberi hormat. Kulit Yao Ji sedikit berubah, tetapi dia berbalik dan menghindar, lalu berkata dengan canggung. Melihat pergerakan di sini, pejalan kaki yang tak terhitung jumlahnya di jalan melintas dengan sentuhan keheranan. Sebagai Yao Ji, tidak banyak orang yang bisa membuatnya seperti itu. Namun, ketika mata mereka tertuju pada Qin Yichen, sekilas pemahaman muncul dari wajah semua orang. Semua orang tidak asing dengan pria yang membuat kewalahan penonton di Pharmacope dan memenangkan kejuaraan. Mendengarkan judul Yao Jie, wajah cantik Yao Xi juga sedikit merah. Tetapi bahkan ketika dia sedikit memalukan, Qin Yichen dengan lembut menarik telapak tangannya. Saudara Qin adalah berkah yang luar biasa. Anda telah dikalahkan oleh keindahan besar apotek kami. Melihat Yao Xi dengan wajah malu, Yao Ji juga berkata ringan sambil tersenyum. Apakah saudara Yao Ji cemburu? Qin Yichen terkekeh, berkata. Kecantikan adalah pahlawan. Saya tidak cemburu. Yao Ji menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kakak Qin, terakhir kali aku berbicara denganku. Tapi biarkan aku menunggu. Ada penundaan dalam beberapa hari terakhir, dan saya harap saudara Yao Ji tidak menyalahkannya. Qin Yichen juga berkata dengan canggung. Bagaimanapun, ini adalah industri keluarga saya. Jika saudara Qin bebas, mengapa tidak jalan-jalan bersama? Yao Jie menunjuk ke sebuah bangunan megah di depannya dan tertawa. Aku pikir juga begitu. Qin Yichen mengangguk, berkata. Dipimpin oleh Yao Jie, seluruh rombongan berjalan cepat menuju gedung. Pertukaran dan Fu berjalan di bawah gedung. Melihat plakat di gerbang, Qin Yichen juga sedikit terkejut. Sebelum konferensi Pharmacope, dia memanen buah beku 1000 tahun yang langka dan manik-manik roh surga dan bumi di Danfu Exchange. Di lantai perdagangan itulah Yowen memuntahkan darah karena marah, dan Yaoya melarikan diri. Bos di belakang lantai perdagangan Danfu adalah tetua Yao Song. Yao Xi juga berbisik di telinga Qin Yichen. Padahal, bukan rahasia lagi kalau ada kekuatan besar di balik Danfu Exchange.
Namun, tidak banyak orang yang mengetahui bahwa orang di baliknya adalah tetua Yao Mong. Bahkan Yao Xi kembali dari sana beberapa waktu lalu. Belajar di mulut. Saat memasuki lantai perdagangan, beberapa anggota staf menyambut mereka dengan wajah hormat. Saudara Qin, tolong ikuti saya. Yao Ji terkekeh pada Qin Yichen dan berjalan lurus ke atas. Qin Yichen mengangguk, dan tangan batu giok yang memegang Yao Xi mengikuti. Ini bukan pertama kalinya dia memasuki dan Fu Exchange. Dia juga tahu bahwa nilai setiap lapisan di setiap lapisan berbeda. Semakin tinggi lantainya, semakin berharga isinya. Di bawah kepemimpinan Yao Jie, mereka datang langsung ke lantai atas gedung. Di sini, juga seperti pertukaran dan Fu yang dikunjungi Qin Yichen sebelumnya. Ada lusinan penghitung kristal di dalamnya, dan di antara penghitung itu, ada seragam yang sangat langka. Kakak Qin, kamu bisa lihat dulu. Di sini, apapun yang kamu suka, diskon 5% untukmu. Melihat tatapan Qin Yichen, Yao Ji juga terkekeh, menyipitkan mata ke arah Qin Yichen, dan menyeringai. Aku tidak akan mengganggumu dan adik ipar Yaxing, dan kita akan membicarakannya lagi dan lagi. Diskon 5%. Setelah mendengar ini, mata Qin Yichen juga sedikit terkejut. Sepertinya Yao Jie sangat ingin berteman dengannya. Apapun di lapisan ketiga ini dihargai setidaknya 1000 cairan spiritual. Dari sini juga terlihat bahwa latar belakang salah satu dari 10 keluarga besar klan narkoba begitu megah.